Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita bisa melihat? Kita bisa melihat gunung, kita bisa melihat pantai, kita bisa melihat rumah, bahkan kita bisa melihat video ini. Melihat adalah suatu proses yang kompleks dan menakjubkan. Semuanya dimulai ketika cahaya mengenai suatu benda. Sebagian cahaya akan diserap oleh benda dan sisanya akan dipantulkan kembali oleh benda tersebut untuk ditangkap oleh mata kita. Cahaya yang dipantulkan tersebut akan masuk melalui kornea, yaitu lapisan terluar yang melindungi mata kita. Setelah itu, cahaya tersebut akan masuk ke aqueous humor dan berlanjut ke pupil. Perlu kalian ketahui bahwa pupil bukanlah lingkaran hitam, melainkan adalah suatu lubang. Kenapa berwarna hitam? Karena di dalam mata tidak ada cahaya sama sekali. Nah, pupil inilah yang menjadi jalur masuknya cahaya ke dalam mata. Jumlah cahaya yang masuk akan diatur oleh iris. Ketika cahaya terlalu terang, iris akan membuat pupil mengecil agar dapat mengurangi jumlah cahaya yang masuk. Sedangkan kalau cahayanya redup, iris akan membuat pupil membesar agar cahayanya dapat masuk lebih banyak. Kemudian cahaya akan diteruskan ke lensa. Lensa akan bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Lensa ini juga berperan untuk membalikkan objek sehingga nanti retina akan menerima gambar secara terbalik. Di retina terdapat jutaan sel-sel fotoreseptor. Salah satunya ada sel batang dan sel kerucut. Sel batang bertanggung jawab untuk penglihatan saat kondisi redup, sedangkan sel kerucut bertanggung jawab untuk penglihatan kondisi terang dan kemampuan melihat warna. Ketika cahaya mengenai sel-sel fotoreseptor, terjadilah reaksi kimia yang mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik atau impuls saraf. Nah, impuls saraf inilah yang membawa informasi menuju ke otak melewati saraf optik. Di otak, saraf optik dari kedua mata akan bertemu di kiasma optik, lalu memastikan bahwa setiap belahan otak kanan dan kiri menerima informasi dari kedua mata. Lalu sinyal-sinyal tersebut diteruskan ke bagian belakang otak atau yang disebut dengan lobus occipital dan diinterpretasikan sebagai gambar yang bermakna. Sehingga kita dapat mengenali lingkungan, wajah teman-teman kita, dan benda-benda sekitar. Proses melihat begitu rumit dan kompleks, tapi kita bisa melihat dan merespon dunia dengan sangat cepat. Ciptaan Tuhan sungguh luar biasa, kan? Selesai sudah penjelasan proses melihat kali ini, tunggu video selanjutnya.